Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kita, Keluar Rumah Channel, bersama gua Ferdi. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba mereview satu motor daily driver gua yang gua sebut dengan Black Arjuna. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung review motor gua. Ini merupakan motor gua yang gua akan review hari ini. Ini merupakan Yamaha All New NMAX dengan generasi kedua bermesin 150 cc. Nah, kalau kalian tanya nih, Bang, kenapa sih lu memilih motor ini untuk menjadi daily driver lu? Sebenarnya ada berapa alasan, teman-teman. Yang pertama, look dari motor ini terlihat gagah, kemudian bongsor. Selain itu, look dari motor ini terlihat sporty, elegan, kemudian tampil begitu dewasa. Yang kedua, posisi stang dari motor ini mengadopsi desain dari jet ski, sehingga pada saat kita berkendara untuk jarak dekat dan jarak jauh sangat nyaman. Kemudian pijakan kaki dari motor ini sangat luas. Dan yang paling penting dan paling utama untuk gue pribadi adalah faktor kepraktisan dari motor ini. Motor ini memiliki bagasi sekitar 24 liter. Sehingga kita dapat memasukkan benda-benda yang di dalam ada di motor ini dengan cukup banyak. Seperti itu, teman-teman. Kemudian performa dari motor ini termasuk yang stabil di kelasnya, karena untuk putaran bawah, tengah, serta atasnya sangat stabil berkat teknologi VVA atau Variable Valve Actuation dari Yamaha. Untuk spesifikasi singkat dari motor ini menggunakan CVT dengan kopling ganda tipe kering berpendingin cairan. Kemudian untuk panjang dari motor ini sendiri sekitar 1935 mm dengan lebarnya 740 mm, kemudian tingginya 1160 mm. Jarak sumbu roda atau wheelbase dari motor ini adalah 1340 mm dengan jarak terendah dari jok hingga ke tanah adalah sekitar 24 mm. Namun karena motor ini sudah gue modifikasi sehingga berkurang sekitar 2 cm. Nah, untuk motor gue ini adalah motor ABS connected. Memiliki berat 132 kg. Sedangkan untuk motor yang tipe standarnya adalah 130 kg. Betul, teman-teman, hanya beda 2 kg saja. Sumber penggerak dari motor ini menggunakan mesin 150 cc SOHC 4 katup dan menggunakan mesin 150 cc bertipe injeksi berpendingin cairan serta menggunakan teknologi dari Blue Core Yamaha. Tenaga yang dihasilkan dari motor ini termasuk yang terbaik di kelasnya. Mampu menghasilkan 15,3 dk atau daya kuda di 8000 rpm. Nah, untuk torsi maksimalnya adalah 13,9 Nm di 6500 rpm. Rangka motor ini bertipe underbone. Kemudian suspensi depan dari motor ini tipenya adalah teleskopik. Sedangkan untuk tipe belakang menggunakan suspensi ganda. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk profil bannya sama seperti generasi sebelumnya. Untuk profil ban depan menggunakan ban ukuran
110 per 70 ring 13. Nah, untuk belakangnya menggunakan 130 per 70 ring 13. Nah, untuk kedua ban ini kita masih bisa untuk mengambil kembali. Mungkin kita bisa membeli di marketplace seperti itu. Nah, untuk kedua roda ban belakang menggunakan disc brake depan belakang, menggunakan disc brake dual channel tipenya, sehingga untuk pengereman sangat pakem seperti itu. Panel instrumen dari motor ini sangat lengkap, yaitu ada speedometer di sini, kemudian ada jam, ada fuel meter, kemudian ada trip A, kemudian trip B, ada tegangan baterai aktual, kemudian ada TCS-nya untuk traction control system-nya, ini kondisi menyala, kemudian ada trip oil, untuk fuel belt-nya kita bisa melihat, kemudian di sini ada suhu mesin, kemudian BBM rata-rata. Nah, untuk di atas layarnya ada indikator lampu jauh dan dekat di sini. Lampu jauh dan dekat. Kemudian TCS di sini. ABS, check engine. Kemudian start stop system, smart key, dan juga ada notifikasi telepon atau pesan masuk. Sistem penerangan dari motor ini menggunakan lampu LED di kedua sisinya, yaitu di bagian depan dan di bagian belakang. Namun sayangnya untuk motor ini masih menggunakan bohlam biasa untuk lampu sennya, seperti itu. Kemudian pada tipe ABS ini hanya menggunakan smart key untuk menyalakan motornya. Seperti ini teman-teman untuk smart key-nya. Jadi kita hanya perlu untuk memasukkan smart key ini ke dalam kantong. Kemudian kita dengan mudahnya bisa menyalakan motornya. Seperti itu. Hanya perlu seperti itu teman-teman. Motor ini mempunyai fitur TCS atau Traction Control System yang berfungsi mencegah agar motor ini tidak kehilangan traksi pada saat di kondisi tertentu. Misalkan contohnya pada saat kondisi basah, kemudian ada batu-batu kerikil seperti itu. Kemudian motor ini mempunyai fitur konektivitas menggunakan Y-Connect atau Yamaha Connect yang berfungsi untuk memantau informasi berbagai aplikasi di dalam smartphone. Jadi kita bisa melihat kapan terakhir motor ini harus diisi olinya seperti itu, dan juga kapan motor ini terakhir parkir menggunakan smartphone. Nah, untuk konsumsi BBM rata-rata pada saat gua menggunakan motor ini selama kurang lebih ya mungkin 3 tahun lah gitu. Nah, pulang pergi dari rumah ke kantor dalam kondisi lalu lintas yang padat, motor ini mampu mencatatkan bahan bakar sekitar 39 sampai 42 km per liter. Motor gua sudah dimodifikasi dengan beberapa parts-parts tertentu, teman-teman. Nah, untuk full set body protector dari motor ini menggunakan Hayai Dash. Kemudian dari windshieldnya gua menggunakan windshield XDR High Tech dari Sekbil. Kemudian di sini ada bracket servo. Bracket servo ini menggunakan versi ketiga dari X3, dan di sini ada spion takai panjang R25 dari Nemo. Kemudian kita ke bawah. Di bawah di sini bracket plat nomor menggunakan frameless plate. Jadi terkesan minimalis, teman-teman. Nah, untuk spakbord depan ini gua menggunakan spakbor custom dari VND. Kita beralih. Ini merupakan bracket action cam dari Motowolf. Kemudian di sini ada tutup lubang spion dari Black Diamond. Di sini ada Jalu,
stang dari Black Diamond juga. Nah, untuk hand gripnya, gue menggunakan hand grip dari Hayaides. Kemudian di sini ada tutup cover sebelah kiri dari NMAX 155 versi kedua. Di sini ada bordes pijakan kaki dari Black Diamond. Kemudian di sini ada gantungan barang. Ini original dari Yamaha-nya. Nah, untuk tutup tangki bensinnya sudah gua ganti menggunakan tutup tangki bensinnya X-Max. Ini PNT dengan motor ini, guys. Jok motor ini sudah gue ubah sehingga untuk jarak jok hingga ke tanah berkurang 2 cm, teman-teman. Joknya sendiri gue ganti menggunakan jok dari Nemo. Kemudian di sini ada behel yang original dari Yamaha NMAX-nya, tapi gue potong sehingga behel ini terkesan lebih sporty. Seperti itu. Kemudian di sini ada ducktailnya. Ini juga custom, tidak ada brandnya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Ini merupakan review pertama dari motor gua. Oke, terima kasih kalian untuk yang sudah menonton channel ini atau video ini. Untuk video selanjutnya akan ada impresi video motor ini dari kawan gua, Dance. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tunggu video selanjutnya. Gua Ferdi, cabut.